baik nih. Soalnya saya ganti laptop soalnya beda. Halo. Waalaikumsalam. Mohon di on cam ya. Kamera ya semua. Ya Pak, ya Pak. Ya. Saya dari ini apa? Kualitas kameranya jelek sekali makanya off. Oke, nggak apa-apa, santai aja sambil minum sambil ngemil nggak apa-apa ya. Oke, oh iya. Ini kan saya belum ini ya, baru pesan baru juga, baru lihat maba juga nih. Baru ngelihat mahasiswa juga, mohon maaf ya. Yang semester berapa sekarang? Semester 5. Semester 5 apa semester 6? Soalnya di sini saya dapatnya semester 6 ini tulisannya sini di jadwal. Baru semester berapa? Bukan ganjil sekarang. 5 semua. Oh, ganjil sekarang, Pak. Ada yang ngambil semester mata kuliah semester 6 juga ya? Iya Pak. Bentar ya. Oke, kita absen dulu ya. Untuk 2000 yang kelas A dulu ya. Untuk Muklas Mulyadi yang mana orangnya? Apa sudah hadir? Muklas Mulyadi yang mana orangnya? Ada? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Belum ada Pak. Kita hold dulu. Kalau untuk Fitri Handayani? Hadir, Pak. Oke, Fitri Handayani hadir. Terus Erinda Cahya Herani? Hadir, Pak. Gimana orangnya? Wait. Bentar ya. Oke, sip. Hadir. Terus Dwi Armayani? Hadir, Pak. Sebentar, saya lihat dulu orangnya. Yang mana? Kok di off nih? Dwi Armayani? Hadir, Pak. Hadir. Oh, nggak keluar. Hadir, Pak. Oke, sip. Terus I Gusti Agus Murah? Hadir, Pak. Oke. Septi Yulian Nasution? Ada orangnya? Septi? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Resa Ovianti? Ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Iwan Ahmad Jumari? Iwan, ada ini? Iwan Ahmad? Hadir, Pak. Oke. Terus Wirabuana Gusti Al-Arsi? Halo? Wirabuana Gusti ada? Oh, belum hadir kayaknya. Kita hold dulu. Arya, apa ini tulisannya? Muhnas. Arya ini ada? Arya ada? Hadir Pak. Oke. Terus Umi Kalsum? Umi hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oh, Ibu Umi. Terus Jumaria Sri Nela? Hadir, Pak. Rafni, apa tulisannya? YPIK nih? Hadir, Pak. Mohon maaf ya. Ini Hadir, Pak. Andi Mustika? Andi Mustika hadir? Belum ada kayaknya. Kalau Rizka Andila ada? Hadir, Pak. Oke.
Wahyu Sailama ada? Hadir, Pak. Oke, sip. Rival Fauzi? Rival Fauzi ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sip. Belum terlalu jelas ya, soalnya ini saya belum pernah ketemu juga nih sama mahasiswanya. Rahmat dia apa ya? Hidayat. Rahmat Hidayat ada? Hadir, Pak. Oke. Hafiz Abu Ridho ada? Hadir, Pak. Kayak suaranya vokalis nih. Ainun Niza ada? Hadir, Pak. Oke, sip. Sri Ayu ada? Hadir, Pak. Fikrah S. Mainggal ada? Hadir, Pak. Saya. Ada? Asriana. Ada, Pak. Ada. Imam Takwa ada? Hadir, Pak. Didi Rahman ada? Didi Rahman? Mana orangnya? Ada. Oke, sip. Saibah Ali ada? Hadir, Pak. Ya, oke. Sekarang yang tinggal kelas B ya. Bentar. Kelas B. Saya soalnya baru pertama juga nih yang ngajar apa? Ngajar online kayak gini. Sebelumnya nggak ngajar. Sebelumnya kerja wirausaha di rumah. Jadi ya ini baru pertama kali nih ngajar online kayak gini. Oke, untuk yang 2018 Prima Muhammad Jayanto ada? Prima? Hadir, Pak. Oke. Saryana ada? Halo Saryana? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada, oke. Tening ada? Bener ya bacanya Tening ya? Tening, ada orangnya? Halo? Oh, berarti nggak ada nih. Kita hold dulu, terus Putri Ananda Zaman. Hadir, Pak. Oke. Renaldi Yansyah. Renaldi Yansyah. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Afra Istianah. Hadir, Pak. Kartika. Hadir, Pak. Oke. Puput Sri Utami. Puput. Hadir, Pak. Oke, sip. Nurul Mutmainnah. Hadir, Pak. Nurhayati Hamad. Hadir. Bener nggak? Bener ya namanya? Ya, betul. Mirah G. Sugala. Mira. Hadir, Pak. Oke. Nisa Sari Hidayah. Nisa Sari. Halo. Nisa Sarinya ada? Berarti. Nggak ada, Pak. Oke, kita hold dulu. Nani ada? Hadir, Pak. Muhammad Farlan? Muhammad Farlan nggak ada? Oke, Muhammad Rizky Kausar? Ada? Hadir, Pak. Ada, Pak. Iksan Wasir Rizky? Hadir, Pak. Hadir. Saya kira nama ini, nama Kaprodi nih. Pak Iksan. Iranda Surma? Iranda ada? Enggak ada, Pak.
Ada, oke. Indrawan Pratama ada? Hadir, Pak. Oke. Orang Jawa ya nih? Indrawan. Iya. Jawandi? Iya, orang Jawa. Jawandi. Jawa. Oh. Siti Nuraisah ada? Hadir, Pak. Mbak Siti. Terus Islamiah? Sebentar agak Hadir. bacanya. Hadir, Pak. Panggilannya apa nih? Rizky ya? Panggilannya apa nih? Rizky. Oh. Kalau Panggilnya terserah, Pak. terserah aja ya. Tidak juga. Kalau Ola Rosita ada? Mbak Ola Rosita ada? Oke, nggak ada kayaknya orangnya nih. Terus yang terakhir, Odi Rizky Syahbani ada? Hadir, Pak. Mana orangnya? Odi Rizky. Oke, sip. Oke, sip. Oke, pertemuan kita hari ini ya. Kita ini dulu perkenalan dulu. Soalnya kita belum pernah tatap muka juga. Jadi saya juga masih jadi dosen baru di UTS. Kalau adik-adik ini sudah semester 5 semua berarti sudah hafal ya dengan UTS lokasi-lokasinya. Kalau saya masih bingung juga kemarin cari ruangan. Belum ada denahnya dikasih sama Kaprodi. Oke, sebentar. Wait. Oke, sudah kelihatan. Bentar ya. Oke, baik. Pertemuan pertama kita untuk pelajaran pengendalian dan penjaminan mutu ya. Oke, ini pengendalian penjaminan mutu ini yaitu tugas utamanya sebuah industri untuk penjaminan dan pengendalian mutu. Oke, kita perkenalan dulu ya. Oke, ini daftar riwayat hidup saya. Ini nama saya Eko Wijaya, kelahiran Labuan Bua, Sumbawa. Tapi dari 2003 sudah di Lombok, dan sampai 2013 saya mulai studi di Malang, yaitu Institut Teknologi Nasional Malang. Untuk S1 saya mengambil teknik mesin. Alhamdulillah bisa selesai cum laude. Dan saya setelah itu mengambil studi di luar kampus gitu. Setelah lulus saya mengambil studi untuk bahasa Inggris di Pare selama beberapa bulan. Setelah itu saya pada tahun yang sama saya melanjutkan studi di ITN Malang juga, tapi mengambil jurusan teknik listrik. Nah, pada saat saya
kuliah untuk S2-nya, saya sambilan kerja juga sih. Saya tidak langsung pure untuk kuliahnya, saya sambilan kerja, jadi agak molor. Aduh, mohon maaf, ini lulusannya 2021 ya. 2020 bukan 2021. Salah ketik saya. Jadi molor selama 1 tahun sih. Itu dikarenakan saya tidak fokus dalam kuliah. Saya soalnya kerja, saya kuliahnya di Malang dan saya kerjanya di Gersik, di Garuda Food. Ada yang tahu Garuda Food? Halo? Ada yang pernah tahu mendengar Garuda Food? Iya tahu Pak. Produk-produknya tahu kan? Pernah makan pasti. Kayak Gary Malkis, terus Coklatos, dan Gary Salut, seperti itu produknya. Kalau saya dulu kerjanya di divisi Gary Malkis di bagian krim. Nah, di situ saya belajar banyak tentang pengendalian dan penjaminan mutu ini. Jadi saya sambil bekerja sambil mencuri ilmu juga sih di perusahaan tersebut. Bagaimana caranya mengendalikan suatu mutu, terus dan penjaminan mutunya seperti apa. Untuk mempertahankan mutu itu sangat susah. Sedangkan kompetitor kita di luar jaminan mutunya lebih lebih bagus. Jadi kita selalu improve. Jadi makanya kita mempelajari pengendalian dan penjaminan mutu ini, nanti kita ada juga untuk improve dalam suatu kualitas itu atau jaminan mutu. Mutu juga bisa disebut juga dengan kualitas. Oke. Oke, ini etika mahasiswa ketika WhatsApp atau tidak disarankan untuk telepon ya, apabila tidak urgent. Ini untuk misal pertanyaan, poin-poinnya seperti ini. Untuk semester 5 ini sudah pernah melihat apa sudah pernah di-share di grup atau gimana? Boleh jawab? Ada yang pernah melihat ini? Oke, ini tata tertibnya dalam WhatsApp saya atau SMS saya, bisa melihat. Oke. Nah, ini tata tertib dalam perkuliahan kita. Tata tertibnya seperti ini. Hadir. Keterlambatan pada Zoom itu misalnya kita mulai jam 8, keterlambatannya sampai 15 menit ya. Setelah itu kalau tidak ada konfirmasi, saya isikan alfa. Kalau izin bisa langsung japrik atau WA ke saya, namanya siapa, NIM berapa. Apabila izin ya. Kalau misalnya untuk sakit, nanti bisa WA juga dan dilampirkan dengan surat keterangan dari dokter. Atau misalnya belum sempat ke dokter, bisa memoto obat dari mana itu, dari apotek apa dari mana, atas nama kalian ya, agar tidak salah salah lampiran. Setelah itu untuk ini mikrofonnya, ini saya tulisnya tidak boleh menyalakan mikrofon saat materi, tapi pada saat kita diskusi seperti ini masih boleh. Untuk menjawab misalnya ada pertanyaan, boleh di-on-kan mikrofonnya. Baik, kita santai-santai saja sekarang ya. Soalnya kita masih pertemuan pertama. Jadi kita perkenalan dulu, jangan langsung ke materi. Jadi kita santai-santai saja perkuliahannya ya. Nggak usah tegang. Oke, identitas mata kuliah kita yaitu mata kuliahnya tentang pengendalian dan penjaminan mutu dalam suatu industri,
suatu industri, pengendalian dan penjaminan mutu ini sangat diperlukan, dikarenakan ini sebagai alat ukur suatu kualitas atau produk tersebut untuk dipasarkan atau di mata konsumen. Jadi mutu akan terlihat sangat bermutu di mata konsumen atau pelanggan apabila suatu barang tersebut bisa bermanfaat dan dapat mempunyai nilai lebih terhadap konsumen tersebut. Oke, ini kreditnya yaitu 3 SKS dan persyaratannya sebelum mengambil perkuliahan ini statistika dan probabilitas. Oke, ini silabus kita yang akan kita pelajari untuk kedepannya, untuk pertemuan selanjutnya, yaitu konsep mutu, manajemen dan penjaminan mutu, dimensi mutu tersebut, prinsip pengendalian mutu, proses dan rancangan non-land dan off-land, pengendalian proses secara statistika, dan inspeksi dan sampling penerimaan. Oke, selanjutnya yang akan kita pelajari perbaikan mutu melalui perancangan. Jadi perbaikan mutu ini dalam perancangan itu kita dapat melihat dari rancangan sebelumnya. Setelah itu kita bisa menganalisa bagaimana keefektifan suatu mutu tersebut atau komplainnya seperti apa, feedback dari konsumennya seperti apa, nanti dapat kita perbaiki. Untuk mutu ini dia tidak stuck di situ saja ya untuk mutu. Sedangkan kita selalu mengikuti perubahan zaman. Kita selalu mengikuti perubahan zaman seperti mutunya, standarisasinya, atau seperti rule-rule di suatu negara atau di suatu perusahaan. Setelah itu kita mempelajari juga metode Taguchi. Taguchi ini biasa digunakan kalau di dunia otomotif itu biasanya digunakan di Toyota. Itu sangat menguasai metode Taguchi ini. Setelah itu penggunaan sprint cell untuk perhitungan sederhana. Nanti kita juga mempelajari untuk perhitungannya yang sederhana dulu, sedangkan untuk yang sudah di perusahaan itu sudah menggunakan otomatisasi. Jadi mengurangi waktu untuk menganalisa suatu permasalahan tentang mutu. Setelah itu penggunaan peta kendala mutu. Sampling plan, penyelesaian masalah mutu di industri. Ini maksudnya yang terakhir penyelesaian masalah di industri. Yaitu apabila ada komplain, apabila ada regulasi baru, itu dapat kita selesaikan di suatu industri dengan perbaikan dan pengendalian mutu tersebut. Oke, selanjutnya nanti ada beberapa tugas maupun individu atau kelompok yang saya berikan. Untuk minggu depan kita masih online ya. Insya Allah minggu depan saya bisa memberikan tugas dikarenakan saya ada ospek atau orientasi dosen baru di UTS. Jadi saya tidak bisa mengajar, jadi saya memberikan tugas untuk minggu depan. Nah, ini untuk penilaiannya. Penilaiannya saya mengambil untuk kehadirannya 10%. Oke. Nanti bisa berubah juga nih, kehadirannya bisa saya ambil 20%. Dikarenakan kehadiran ini sangat gimana ya? Harus hadir, itulah. Dikarenakan kalau tidak hadir biasanya materinya atau penyampaian dari dosen ke mahasiswa tidak sampai 100%. Gitu. Jadi intinya hadir. Yang kedua, saya memberikan 20% tugas dan kuis. Ini tugas biasanya di 2 kali pertemuan saya berikan tugas. Untuk kuisnya biasanya saya berikan untuk setiap pertemuan kalau kuis. Tugas dan kuis ini nanti saya mix jadi 20%. Apabila misalnya tugasnya sedikit tapi kuisnya banyak tuh biasa saya up lagi untuk poin-poinnya. Setelah itu presentasi. Nah nanti ini untuk presentasinya biasa saya berikan tugas dan presentasi jadi satu nih. Tugasnya saya berikan tugas, setelah itu dipresentasikan. Itu biasanya untuk presentasi
per kelompok saja. Biasanya soalnya memakan waktu lumayan lama ya. Setelah itu 30% di UTS dan UASnya 30%. Nah, mungkin ini peraturannya beda-beda ya setiap dosen ya. Jadi saya mengambil kesimpulan seperti ini. Ini juga bisa berubah, yang 3 poin kehadiran, tugas, kuis, dan presentasi ini bisa berubah juga. Tergantung situasi dan kondisi. Oke. Nah, baik, untuk deskripsi mata kuliah kita, yang pertama yang konsep mutu atau kualitas. Konsepnya itu bagaimana? Penerapannya itu di mana? Dan metode-metode atau cara-caranya untuk kita mengendalikan mutu atau penjaminan mutu itu seperti apa. Yang kedua, pengendalian kualitas atau quality control. Ini quality control dalam suatu dunia industri itu sangat berperan penting ya. Dikarenakan quality control ini kita dapat melihatnya dari quality control mulai raw materialnya atau bahan mentahnya sampai dengan bahan jadi. Sampai berbentuk produk. Tetap itu untuk tugasnya quality control. Biasanya di dunia industri, di suatu pemasaran, pasti quality control ini pasti digunakan juga. Bukan di saat produksi saja. Produksi saja itu bagiannya untuk bagian paling inti di produksi, sedangkan untuk quality control di bagian pemasaran atau bagian komplain customer itu dapat kita lihat juga dari situ. Kualitas itu dianggap bagus apabila komplain dari konsumen itu sedikit. Dan apabila kualitas itu atau mutu itu dianggap baik, dilihat dari pembelian kembali suatu produk tersebut. Misalnya kita beli mie atau Indomie gitu, Indomie mereknya misalnya sedap misalnya gitu. Kualitasnya atau rasanya seperti apa, pasti kita beli kembali itu sudah, apabila kita membeli kembali biasanya itu sudah menjadi analisa di suatu perusahaan. Apakah itu analisanya misalnya pembelian kembali itu pasti analisanya kualitasnya sudah bagus atau bisa ditingkatkan lagi untuk meningkatkan penjualan. Untuk yang poin ketiga, penjaminan mutu atau quality assurance yang diterapkan pada organisasi atau perusahaan tersebut. Maksudnya penjaminan mutu ini yaitu jaminan untuk mendapatkan produk yang baik kepada konsumen. Seperti itu. Ini harus disebutnya. Ini sangat menjadi ujung tombak suatu perusahaan. Jaminan untuk konsumen. Sekarang konsumen sudah mulai pintar dalam memilih suatu produk atau suatu jasa. Apabila produk tersebut baik, maka akan diberikan cashback baik juga dari perusahaan. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk materi sedikit saja ya untuk pertemuan pertama kita, yaitu untuk mengilas atau melihat konsep-konsep mutu tersebut. Oke. Definisi mutu menurut para ahli itu ada saya ambil dua ahli yang biasa digunakan di buku tersebut, yaitu dari Juran, yaitu menurut Juran ini find for us atau kepuasan guna atau kebutuhan bagi konsumen. Nah, ini menurut dia ini bagi konsumen itu berarti kemudahan dalam memperoleh barang, keamanan dan kenyamanan dalam mempergunakan serta dapat memenuhi selera. Nah, itu menurut ahli Juran Grian pada tahun 1980 dan diupdate juga ada 1998 dan ada updatean lagi. Ini menurut ahli yang pertama memberikan pendapat atau definisi tentang mutu atau kualitas tersebut. Baik, menurut dia itu kepuasan dan kebutuhan itu yang disebut sebagai kualitas.
apabila barang tersebut berguna atau memenuhi kebutuhan kita, maka kualitas atau mutu tersebut dianggap baik. Itu menurut Juran. Menurut definisi ISO 9000, yaitu kualitas adalah kemampuan dari suatu karakter produk atau sistem atau proses untuk memenuhi persyaratan pelanggan atau pihak terkait yang dinyatakan atau tersirat. Nah, maksudnya ini menurut mutu, menurut ISO 9000 ini, ISO 9000 ada yang pernah dengar? Untuk ISO 9000 mungkin ada yang pernah membaca ISO 9000 atau melihat peraturan-peraturannya seperti itu untuk kualitas. Mungkin ada? Nggak ada ya? Oh, nanti saya berikan. Belum, Pak. Belum ada ya? Oke. Nanti saya berikan beberapa jurnal untuk dipelajari, untuk dipahami. Setelah itu nanti saya berikan tugas untuk menyimpulkan jurnal tersebut. Oke. Ini kalau menurut ISO 9000 ini ISO 9000 ini yaitu Asosiasi International Association Organization ini, dia menentukan kualitas itu seperti apa. Dia memberikan standar. Standarnya berbentuk nanti ada standarnya, bisa dicari di internet. Standar ISO itu untuk manufaktur berbeda, ada untuk jasa ada sendiri. Jadi ISO ini standarnya untuk internasional ya. Jadi suatu perusahaan itu melihat dari mengikuti atau menurutnya apa rule-rule-nya, syarat-syaratnya itu biasanya mengambil dari ISO ini untuk suatu produk tersebut. Nah, ini definisi mutu untuk beberapa ahli yang saya baca, yaitu saya dapat menyimpulkan mutu merupakan ukuran yang dibuat konsumen berdasarkan produk yang dilihat dari segala dimensi. Maksudnya dari segala dimensi itu dari bentuknya, dari manfaatnya, dari harganya. Itu menurut definisinya mutu ini untuk memenuhi tuntutan kebutuhan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan konsumen. Maksudnya ini keamanan ini aman digunakan, tidak memberikan efek samping bagi pengguna apabila digunakan terus-menerus. Misalnya dalam suatu makanan itu apabila kita mengkonsumsi terlalu banyak atau setiap hari, itu jaminannya untuk kesehatan itu seperti apa, itu maksudnya masuk ke keamanan. Apabila kita mengkonsumsi terlalu banyak seperti apa. Nah, itu kenyamanan. Maksudnya kenyamanan ini sebenarnya tidak monoton. Maksudnya dia fluktuatif ya kenyamanan ini. Beberapa orang bisa menyebutkan kenyamanan ini, saya sudah nyaman dengan produk ini. Sedangkan orang tersebut bilang saya sudah nyaman produk ini. Ini kita menggunakan kenyamanan untuk semua, kita pukul rata lah, seperti itu. Dan kemudian kemudahan konsumen. Maksudnya kemudahan konsumen ini kita mudah dalam membelinya, dalam mengolahnya, itu yang dapat dilihat dari kemudahan konsumen ini. Misalnya kita ingin membeli sesuatu, kemudahannya seperti apa, kita misalnya seperti sekarang Alfamart apa Indomaret itu sekarang sudah banyak. Biasanya kan kalau suatu produk itu bisa kita beli di Indomaret atau Alfamart, itu termasuk dalam kemudahan, itu kemudahan untuk konsumen, kemudahan mendapatkan suatu produk, itu juga sebagai kualitas, dapat kita mengukur sebagai kualitas. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi mutu menurut beberapa ahli, yaitu Feigenbaum, yaitu faktor yang mempengaruhi mutu tersebut yaitu dari pasar. Nah, maksudnya dari pasar ini kita dapat melihat mutu itu dari pasar, misalnya pasarnya di mana, misalnya kan pasarnya ada yang misalnya pasar tradisional, pasar modern, misalnya seperti itu. Nanti kita lihat bangsa pasarnya itu bukan pasar
ini ya, maksudnya pasarnya ini juga untuk orangnya, kita jualnya kemana, itu seperti itu, pasar itu seperti apa. Seperti misalnya di Sumbawa ya, pasarnya di Sumbawa dan di Jawa itu berbeda, dikarenakan apabila di Jawa itu pasarnya itu biasanya berbeda, lebih kompetitif gitu. Sedangkan untuk kayak seperti di Sumbawa ini sepertinya kalau kita pasarnya tuh sepertinya hanya bisa memberikan kebutuhan kita. Untuk value-nya tidak terlalu tidak terlalu dipikirkan untuk value-nya. Yang penting pasarnya itu atau memenuhi kebutuhan mereka. Beda seperti di Jawa. Di Jawa kan pilihannya banyak. Misalnya saya ingin membeli sesuatu, misalnya yang simpel-simpel saja ya, seperti misalnya mie seperti itu. Di Jawa itu sekarang misalnya produknya banyak banget sana. Jadi kita di sana itu pilihannya banyak. Jadi pasarnya itu berbeda. Itu biasa kita memainkan di kualitas mutu. Dari situ konsumen bisa melihat mutunya seperti apa. Mutunya apabila mutunya biasa saja, itu biasa menjadi pertimbangan konsumen dalam melihat suatu produk tersebut. Jadi dia tidak tertarik, misalnya kalau di Jawa misalnya kita jual mie ekonomis misalnya gitu. Di Jawa ada, di sini juga ada. Tapi di Jawa misalnya dilihatnya ini apa namanya? Di sana itu banyak pilihan. Nah, yang faktor kedua money atau uangnya. Nah, dari harga tersebut itu bisa melihat kualitas, seperti slogan orang, ada uang ada uang ada rupa gitu. Misalnya dia mahal gitu, kualitasnya seperti apa, sedangkan murah itu seperti apa. Kita melihat mutu itu dari situ. Ada uang, ada rupa, seperti itu. Misalnya penggunaan spare part, misalnya spare part pada suatu kendaraan. Sekarang tuh banyak sekali yang KW lah gitu sebutannya. Atau yang EOM sebutannya, itu produk, biasanya EOM itu KW-nya Cina biasanya itu. Seperti itu. Itu dapat dilihat dari perbandingan harganya tersebut. Harganya seperti apa dan build quality-nya itu seperti apa. Biasanya kalau dari EOM misalnya sama-sama spare part-nya, misalnya sekarang itu banyak beredar spare part, misalnya motor Yamaha atau di elektronik tuh headset lah gitu, yang lebih mudah yang biasa kita gunakan. Headset itu kan ada yang produknya original dan ada yang EOM, walaupun walaupun produknya sama tapi harganya berbeda. Nah, itu EOM itu solusinya untuk yang kantongnya tipis lah gitu, atau yang dananya sedikit. Yang kedua, manajemen. Yaitu manajemennya itu kita bisa lihat juga untuk seperti misalnya di kampus kita gitu. Di manajemennya seperti apa? Pengelolaan kampus itu seperti apa? Apakah baik atau dia mengacunya kemana? Nanti bisa kita tentukan kualitasnya seperti apa. Kita mengambil standar internasional atau standar nasional. Seperti itu untuk manajemen. Yang keempat itu manusianya atau penggunanya. Penggunanya seperti apa, misalnya menurut wilayah atau tradisi itu berbeda-beda tradisinya, yaitu kita bisa melihat mutu suatu barang atau produk tersebut dari penggunanya juga atau manusianya. Yang kelima, motivasi. Ini maksudnya motivasi itu sepertinya dalam iklan. Itu juga bisa memberikan kita motivasi. Misalnya iklan pembersih muka, misalnya seperti itu. Kita melihat di TV atau di iklan-iklan di Google atau di HP seperti itu sering keluar kan, apalagi di YouTube gitu. Banyak banget tuh. Itu bisa memotivasi kita untuk membeli atau melihat, mengukur suatu produk tersebut. Yang keenam yaitu material atau bahan. Bahan yang digunakan itu menentukan sekali. Maksudnya menentukan kualitas produk tersebut. Jadi
materialnya itu seperti apa yang kualitas baik, apa yang kualitas yang sedang, atau yang buruk. Jadi dari material itu kita dapat melihat kualitas atau mutu itu bagaimana, baik atau tidak. Nah, nanti kita tarik lagi bisa naik ke nomor 2 itu dapat mempengaruhi itu. Ini faktornya semua saling berhubungan ya. Misalnya materialnya yang lebih mahal atau yang lebih bagus, seperti misalnya kita menggunakan material karbon, itu sudah terkenal dia materialnya kuat tapi harganya yang mahal, seperti itu. Nah, seperti kalau apabila kita menggunakan baja atau aluminium itu harganya standar, seperti itu. Harganya standar dan kualitasnya juga atau kekuatan juga standar, tidak terlalu kuat. Untuk yang ketujuh yaitu faktor yang mempengaruhi itu mesin dan mekanisasi. Nah, maksudnya mesin dan mekanisasi itu seperti ini. Apabila kita membuat suatu produk, misalnya ya, untuk bagian industri, kita membuat produk itu ada yang menggunakan mesin CNC. Ada yang pernah dengar mesin CNC seperti apa? Halo, ada yang pernah mendengar mesin CNC seperti apa? Belum, Pak. Oh, belum pernah ya? Oke, ini maksudnya mesin dan mekanisasi itu seperti ini. Misalnya kita menggunakan mesin yang modern. Jadi bisa juga itu meningkatkan mutu. Seperti misalnya kita membuat membuat suatu produk, ada yang menggunakan manual dan ada yang menggunakan otomatisasi. Nah, itu dari manual itu mutu tuh bisa naik turun ya. Maksudnya bisa disebabkan apabila manual itu masih manusia yang bekerja di situ. Jadi adalah masih sebutannya human error. Jadi mutu itu jadi tidak bisa dijaga. Tidak bisa dijaga 100% apabila menggunakan yang manual. Sedangkan untuk yang otomatisasi atau menggunakan mesin yang canggih, itu biasanya mutunya terjamin. Misalnya kita membuat pola A misalnya itu sesuai dengan ukurannya. Apabila kita menggunakan manual atau menggunakan manusia, itu kan ada human error-nya. Sedangkan untuk di mesin atau mesin yang otomatis atau yang lebih modern, itu hasilnya pasti akan menjadi yang serupa juga. Misalnya kita membuat produk as misalnya, as suatu ukuran misalnya 10 cm. Ya udah, misalnya kalau mesin yang bagus itu bakalan memotongnya pas 10 cm gitu. Sedangkan untuk yang manual itu biasanya ada human error-nya. Biasanya dia kelebihan atau kekurangan. Nah, itu sudah menjadi kualitasnya itu bisa disebut baik atau tidaknya dilihat dari situ, dilihat dari proses mesin atau mekanisasi pembuatan suatu produk tersebut. Untuk yang ke-8 itu modern informasi method atau metode informasi modern. Nah, dari sini kita juga dapat melihat informasi itu seperti apa. Seperti sekarang banyak melalui internet. Dulu kita masih menggunakan buku, sangat terbatas apabila kita tidak ke perpustakaan atau ke toko buku, kita informasinya itu terbatas apabila kita tidak membaca koran misalnya, seperti itu. Untuk yang metode yang lama. Kalau yang sekarang tuh sudah canggih ya. Di semua platform sudah ada informasi tersebut. Kita mau buka apapun biasanya ada aja iklan atau informasi-informasi yang penting. Seperti kalau sekarang tuh bagian jasa pemberitaan. Dulu kan kita masih menggunakan koran. Nah, menggunakan koran itu pun kita kan biasanya harus membeli dulu, pergi ke mana lah gitu, ke toko atau kemana untuk membeli atau mendapatkan informasi tersebut. Sekarang kita tinggal buka HP atau menginstal aplikasi tersebut, kita sudah mendapatkan informasi. Misalnya dari seluruh Indonesia atau seluruh dunia itu kita bisa dapat informasi secara akurat.
Nah, setelah itu yang ke-9 mounting produk, persyaratan proses produk. Maksudnya persyaratan proses produksi tersebut yaitu bagaimana kita memprosesnya dari awal, dari bahan yang belum jadi atau raw materialnya sampai dengan kita berikan kepada konsumen. Seperti apa? Persyaratannya seperti apa? Seperti misalnya persyaratannya yang sekarang di Indonesia itu harus lolos Badan POM atau sertifikasi halal. Nah, itu kan beberapa negara itu persyaratannya atau rule produksinya itu berbeda dengan Indonesia. Misalnya Indonesia menggunakan harus halal gitu. Sedangkan di negara lain seperti di Amerika atau di mana misal produk makanannya itu tidak tidak berlabel halal, tidak ada standarisasi atau persyaratan-persyaratan khusus untuk jaminan halalnya tersebut. Oke, ini beberapa faktor yang ada atau yang menentukan suatu mutu menurut Feigenbaum. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita kan masih online juga nih untuk minggu kedua, nanti kita offline-nya di minggu ketiga offline-nya. Jadi saya minggu depan saya ingin memberikan saya ingin memberikan tugas mencari beberapa faktor-faktor mempengaruhi mutu ini. Dari 9 faktor ini bisa mencari jurnal atau buku atau literatur yang membahas di salah satu faktor-faktor tersebut. Misalnya faktor market, nanti ada beberapa faktor-faktor lagi seperti apa. Ini kan masih berbentuk mentahannya seperti itu. Kita belum membahas semua, belum membahas untuk lebih rincinya. Ini masih sebutannya? Masih sebutannya? Pembukaannya. Nanti kita lebih masuk lagi untuk ke materinya. Untuk minggu depan saya memberikan tugas saja ya. Soalnya saya tidak bisa mengajar untuk minggu depan karena kan saya ada orientasi dosen baru. Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Untuk tugasnya sendiri kan ini mencari jurnal ya, Pak. Ya. Di salah satu dari 9 faktor tersebut. Jurnalnya ini kita rangkum apa gimana, Pak? Nanti untuk ini tugasnya untuk minggu depan ya. Nanti kita bisa dikumpulkan untuk minggu depan, misalnya itu kalau nanti dari tugas itu saya berikan jurnal dulu ya, bisa dirangkum. Setelah itu dirangkum minggu ketiganya kan kita offline. Nanti kita offline itu bisa nanti saya berikan kelompok-kelompok seperti itu. Nah, atau minggu depan saya berikan list-list kelompoknya seperti apa. Nah, setelah itu baru, ini bukan tugasnya untuk minggu depan, maksudnya bukan dikumpulkan minggu depan, bukan. Ini untuk minggu depannya saya berikan tugas memberikan suruh mencari jurnal. Itu jurnalnya itu sambil dirangkum ya dulu. Untuk minggu depan saya meminta rangkumannya. Setelah itu untuk minggu ketiga itu offline, kita bisa presentasi di sana. Kita presentasi bagaimana menurut dari isi atau inti dari jurnal tersebut. Itu untuk minggu ketiga. Nanti saya informasikan lagi di grup ya untuk untuk tugasnya seperti apa, rule-nya seperti apa. Oke, mungkin ada pertanyaan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Soalnya saya juga masih baru juga, jadi saya masih banyak bertanya ke Kaprodinya, ke Pak Ihsan, bagaimana cara-cara memberi tugas untuk mahasiswa. Sedangkan kan beberapa kampus atau beberapa instansi itu beda-beda caranya memberikan tugasnya seperti apa.
apabila pure untuk terserah dosennya gitu. Nah, nanti saya buatkan rule-nya seperti apa dan bagi kelompoknya seperti apa. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Cek. Mungkin ada pertanyaan lain? Yang lagi makan produknya seperti apa itu? Kualitasnya seperti apa? Ya nggak apa-apa sih, santai aja. Oke, ini berapa mahasiswa ini? Halo, mungkin ada yang bertanya? Nanti untuk PPT-nya saya share di grup ya. Oke, kalau Baik, Pak. kalau nggak ada yang bertanya, kita akhiri dulu ya, soalnya ini juga pertemuan pertama, jadi nggak usah terlalu tegang, terlalu diisikan dengan full materi. Jadi kita santai-santai saja. Nanti sambilan untuk mahasiswa yang aktif, nanti saya berikan poin juga ya. Nah, jadi saya berikan beberapa penilaian untuk diisi di penilaian kuesionernya. Oke, begitu saja ya. Nggak ada pertanyaan untuk apa? Untuk hari ini. Untuk silabusnya nanti saya kirimkan juga apa aja yang bakalan kita pelajari seperti yang tadi. Jadi gampang. Oke. Ya, mungkin itu saja yang pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk mahasiswa hari ini. Jadi beberapa tadi misalnya yang belum konfirmasi untuk absensinya, tolong dikonfirmasi via ini ya. Dikonfirmasi via WhatsApp Andi Mustira. Oke, sip. Andi Mustika, oke kalau gitu. Oke, kalau gitu boleh live ya, keluar dari grup. Oke, saya mau lihat yang masih aktif sama yang tidak ini. Langsung live aja ya. Saya mau lihat yang masih aktif, yang stay di depan Zoom, siapa saja. Oke, boleh keluar dari grup. Saya mau lihat dulu siapa yang masih aktif nih. Maksudnya gimana, Pak? Boleh keluar dari grup ya, kalau gitu. Saya sudah selesai menyampaikan materi untuk itu. Untuk pertemuan hari ini cukup ya. Dari Zoom maksudnya, Pak? Ya, keluar dari Zoom bisa. Saya soalnya mau lihat juga siapa yang masih standby di depan Zoom-nya, siapa yang udah keluar duluan. Oh ya, Pak. Oke. Yang terakhir berarti ini, yang terakhir keluar berarti dia nggak standby di depan Zoom-nya nih. Oke, cepet-cepetan. Berarti yang masih di Zoom berarti dia tidak memperhatikan dari tadi. Waduh, ada yang masih tidur juga itu. Oke. Ini Mira nih. Mira, kok nggak live? Oke. Cek. Ini kok di Rizky nggak live? Wah. Oke. Iya, Pak. Izin live, Pak. Oke, kalau gitu ya.